Akan duduk saudaraku. Shalom. Haleluya. Saya senang berjumpa dengan saudara. Hari ini saya lihat saudara, aduh sangat luar biasa ya. Baiklah saudaraku yang kekasih. Saya yakin, saya percaya 100%. Tidak ragu-ragu. Semua pribadi yang terdebat ini pasti ingin bahagia. Betul-betul. Ya. Ingin bahagia, ingin sukses, ingin berhasil, ingin beruntung, itu pasti. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak mau berhasil. Tapi bagaimana cara untuk mengalami keberhasilan yang sejati? Artinya kita berhasil, kita beruntung yang daripada Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, sebab itu perhatikan saya saudaraku yang kasih dalam waktu yang ya mungkin 45 menit. Katakan bersama saya sebelumnya, Allah tidak pernah pandang bulu. 2, 3. Ya. Saudara setuju Allah tidak pandang bulu? Ya. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Kalau saudara mengenal Allah dengan benar, saya ulangi. Kalau saudara mengenal Allah dengan benar, maka apa yang tertulis, ya, ini akan saudara alami. Saudara, sedikit cerita. Kok kurang enak ya, Yos ya? Ceritanya begini, saya ini dulu sering ngantarkan istri saya tentang les masak gitu ya, bikin kue, bikin roti. Nah, saya masih ingat saudaraku, dia mau les ayam goreng pemuda gitu ya. Ayam goreng, oh iso ta? Isa, nanti rasanya podo gitu saudaraku ya. Lalu saya naik sepeda motor, salah di mana Merisi sana saudaraku ya. Saya les di sana, saya antar les. Saya mau tanya dengan saudara sebelum saya lanjutkan. Kalau saudara lesnya pada orang yang sudah ahlinya, misalnya ambil simpel lah ya, ayam goreng pemuda ini. Ya. Saudara tahu dia adalah pengusaha ayam goreng pemuda yang sukses, terkenal. Saudara les di sana dengan resepnya yang asli, dengan bumbu-bumbunya yang sudah ditulis berapa bumbu, ya kecapnya sekian, airnya sekian. Lalu saudara masak, bisanya rasanya itu sama dengan ayam goreng pemuda, tolong dijawab. Ya apa sih kok ndak iki rek? Wah, ini mesti ngulangi mana aku iki. Saudara les ayam goreng pemuda, ini ahlinya terkenal yang punya. Lalu saudara kasih resep, ini loh ya, bla 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 bla, persis. Saudara lalu masak, ya, persis semuanya. Kira-kira rasanya sama enggak dengan yang asli? Mana talah, ya iki loh, gara-gara yang Kristen gak itu berkat yang ini iki. Ya pasti sama lah. Iya toh. Kalau tidak sama, yodok nyala resep. Mungkin saudara kakan garam tak, masai kepanasan tak, dan lain sebagainya. Ya saya percaya saudara pasti pertama kali, kedua kali, ketiga kali pasti gagal. Tidak sama, tapi lama-lama kalau saudara akhirnya persis. Ya, dengan resep-resepnya itu sekian. Kalau kamu masak sekian, 5 ekor kamu sekian. Ini kalau kamu segini, bumbunya gini. Saudara persis sama saat panas-panasi 100% pasti rasanya sama. Yang setuju katakan yes. Ojo pelintat-pelin itu loh ya. Seperti yang dikatakan sama Pak Herman Pangalo malam doa malam ya. Banyak khotbah hanya isi janji-janjinya Tuhan. Tapi tidak dikasih tahu caranya gimana. Caranya untuk mencapai janji itu yang penting.
Nah saya selama ini ngajar saudara itu, tapi kadang-kadang tidak populer, maunya itu waduh sing spektakuler itu saudaraku ya. Ya, yang penting itu saudara ngerti firman Tuhan, saudara mulai masak, ya nanti salah jangan nyalahno firman Tuhan nih, karena resep keberhasilan yaitu Alkitab ialah firman Tuhan. Resep kehidupan yang berhasil, baik itu rumah tangga, baik itu bisnis, baik itu kesehatan, baik itu pelayanan. Semua keberhasilan resepnya asli dan tidak pernah gagal, yaitu Alkitab. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Itu resep kehidupan. Itu yang saya ajarkan kepada saudara, ya. Karena bukan saya teori, tapi saya sudah praktek. Saya sudah jalankan dari nol di bawah, ya masih ingat ya, sampai saya bertobat. Saya sudah hampir cerai, saya punya anak 4 masih kecil-kecil, Yosua belum keluar. Lalu saya hutang sekian banyak, pendidikan yang rendah. Begitu saya bertobat, saya mulai belajar. Belajar apa Pak? Sing bener kaya apa? Kalau Yesus salah, kejapa saya melok. Ya Pak ya? Loh, ayo ngomong oh, ya Pak ya? Iya toh, saya harus tahu persis. Nah sebab itu saya rindu, saudara bukan hanya tiap minggu datang. Ya, tapi saudara harus melakukan apa yang dijanjikan. Lah kadang-kadang jemaat itu saudaraku, ya khotbahnya apik, bener, ya toh. Tapi yang diambil itu yang cocok ambil awake dhewe. Berhasil, beruntung, ya. Nanti carane gak usah wis pokoknya berhasil beruntung. Nggak mungkin dah. Ya toh. Maka itu saya rindu saudara, pastikan. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau saudara tahu ini, saudara mulai melangkah. Nah, kita akan baca dulu. Ya, saya diubah oleh Tuhan Yesus. Bukan Tuhan itu datang kepada saya, Gunawan, aku mengasihi engkau. Lalu saya dilus-lus gini, enggak saudaraku. Kalau ada yang demikian, puji Tuhan. Ya, pernyataan Tuhan datang. Tapi kalau enggak saudaraku, percayalah, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, Tuhan bicara lewat firman-Nya. Saya berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saya bertobat lalu saya mulai belajar. Yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Gede no didik ayo. Ayo semua baca ya. Waktu setengah jam cukup cepat. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus, lebih keras, mulai. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, saya ulangi, apa saja yang diperbuatnya. Tapi kadang-kadang jemaat cuma senang ini toh. Padahal kalau saudara belajar dan mendengar dengan sungguh-sungguh, ya dikatakan demikian. Ia itu siapa? Ia itu orang yang melakukan ayat 1 ayat 2 tadi. Nah, nanti kita lari ke sana. Ya. Ia seperti pohon, kita diumpamakan seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jelas. Spesifik. Aliran air, bukan di kali. Bengawan Solo kadang-kadang kering. Aliran air. Nah, yang menjadi kehidupan itu akarnya.
Ya, akarnya di tepi aliran air. Nah, akibatnya gimana? Akar berbicara apa, Pak? Akar itu berbicara iman saudara. Ya. Air berbicara tentang firman Tuhan. Yesus sudah mendirikan agama. Saudara baca Alkitab, tolong tunjukkan saya. Tidak ada. Ya, Yesus, ya, dia datang untuk mengubah hidup saya. Saudara, yang tidak berarti menjadi berarti. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sebab itu, saudara kalau udah ngalami, pasti yang salah itu kitanya, bukan firmannya, gitu loh saudara. Ya. Nanti saya kasih kesaksian, belakangan ini banyak orang konseling masalah-masalah meragukan. Ya. Terus, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buah. Berarti hidup saudara, sejak saudara bertobat, ada hasilnya. Yang suka katakan amin. Ada perubahan. Yang suka katakan amin. Iki aku ngomong awan ini rasanya kok meneng kabeh sih. Apa sih? Ngantuk. Enggak gini saudaraku. Saya mau jujur sama saudara. Kalau kita ini waktu itu kan berjalan terus saudaraku. Ya, usia saudara berjalan terus. Saudara setuju enggak setuju, mau enggak mau, umur saudara itu berjalan terus. Kalau nanti saudara sampai di ujung sana atau saudara taruhlah seperti saya umur 69. Ya. Saudara masih tetap kondisi saudara kayak dulu. Itu udah ada hasil berarti. Cara berpikir saudara ikut Tuhan pancet kayak tahun-tahun yang lalu. Ya. Itu berarti tidak ada hasil. Ini jelas resep saudara mengatakan. Ya. Sen. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Memang ada waktu, tapi harus ada hasil. Gitu lah, ya. Dan yang tidak layu daunnya ya pastilah karena akarnya di tepi air, kena panas, kena masalah, kena problem. Tapi daunnya tetap tidak layu. Jadi gini, COVID tidak akan pengaruh buat kita. Ekonomi gak pengaruh buat kita. Pak, mosok Pak, gak ono kepikiran, loh saya bukan orang bodoh. Saya tahu dunia ini kayak apa. Tidak akan lebih baik. Tapi saya punya Tuhan. Beda, karena sumbernya di firman. Yang ngerti katakan yes. Yang ngerti katakan amin. Terus enggak? Gak terus enak wis amen aku nang mangan saudaraku. Enggak, ini intermezzo supaya saudara buka gitu saudaraku ya. Nah, saya teruskan saudaraku. Ya, dan yang tidak layu daunnya. Nah, kalau semuanya ini yang terakhir dikatakan apa saja yang diperbuatnya saya terlalu yakin. Bukan teori, saya ngalami saudaraku. Ya, saya bisa berani berdiri depan saudara. Saya berani bisa ambil tempat ini dengan harga kontrak 50 ya. 250 sampai bingung kabeh aku. 250 juta 1 tahun. 5 tahun 1.250.000.000. Sudah selesai. Sekarang diperpanjang lagi sekalipun kata koroner. Koroner sampai apa? Ini krisis komunitas untuk guyu konser aku semua tadi ya. Kecepatan gitu ya. Berani ngambil lagi 250 juta kali 5. 1.250.000. Saya dilono orang bolak-balik goblok. Nah itu nanti ada kaitannya. Saya punya ilmu ya dari firman. Ya. Nggak usah ngereken. Loh, moro-moro sekarang maka itu. Kalau saudara nggak perlu dendam.
dendam sama orang enggak perlu. Sing penting ya, hidup saudara tunjukkan lebih baik. Nanti orang itu saya lihat saudara, ini baik bener ya. Gitu deh. Kita bisa beli tanah 10 M. Iku duit sopo yo? Iya toh? Ya bener duit Yesus, duit oleh nyolong. Tapi caranya apa? Gitu loh. Nah, saya mau saudara berhasil. Saya rindu saudara beruntung. Enak mana tangan di bawah dengan tangan di atas? Ayo tak tanya itu, jawab. Enak mana tangan di bawah dengan tangan di atas? Enak di atas, teorinya kan? Siapa sih ngomong itu? Iya itu, iya betul. Lah kebanyakan orang itu tangannya di bawah. Duh soro lu saiki golek duit. Ya apa ya? Apa nek aku wis tuwek? Lalu nyanyiannya, biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Tolong apa aku bantuin yuk, gitu saudara. Hei saudaraku, saudara ini sudah anaknya Allah. Saudara sudah kaya raya. Itu tinggal merealisasikan dengan apa? Ini nanti. Saya pastikan saudara berhasil dan beruntung dan bahagia. Karena resepnya sudah ada di dalam tangan saudara, Alkitab. Jangan nyalakan resepnya. Sekarang kita masuk. Ya, saya percaya saudara sekarang sudah nanggap. Tuhan itu tidak punya rencana anak tiri buat saudara. Saudara ini biji mata Tuhan. Saudara berharga. Yuk, kita tinggalkan cara yang salah. Ada orang cara berpikir gini, itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Itu kan buat Pak Gunawan, saya ini siapa? Nah, saudara nanti belajar ini, ya, saudara akan melangkah terus ke depan. Dan saudara akan, wah betul firman Tuhan. Yuk kita melangkah yang pertama. Ya, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara tahu orang fasik? Orang fasik itu saudara cari di Google. Tadi pagi Yosua fasik itu apa Yos? Cari loh Yos. Cari jahat, apalagi? Rakus apa? Ragu. Jadi orang fasik ya, yang saya ingat ragu kepada Allah. Saya ulangi ya. Orang fasik itu ragu kepada Allah. Hati-hati loh saudara. Saudara datang ke gereja. Saudara kadang-kadang ragu. Apa iya sih Tuhan bisa nolong saya. Apalagi kena masalah. Nanti ceritanya ada kesaksian ini. Banyak orang yang demikian. Maka itu kita tidak mengalami apa yang dikatakan resepnya tadi itu. Ya, orang fasik. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Gak usah setuju ambil orang-orang sing. Ya omongannya sudah ya meragukan lah. Ya. Lebih baik saudara dengarkan firman Tuhan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini apa? Bully, ngomong kosong, ngomong gedabrus. Itu saudaraku. Cemooh. Mencemooh, menghina. Dengan kata lain, bahasa saya saudaraku ya. Ya, jagalah pergaulan. Ngomong jagalah pergaulan. Sekali lagi, jagalah pergaulan. Saudara harus pinter memilih teman. Saya sekarang saksi. Waktu saya bertobat, ya, saya ini dulu perokok, penjudi, ya, capsa taipo, ya, kiu-kiu, ya, biliet, ya, wis kabeh tak lakoni saudaraku. Tuku saya di pasar Kawasan.
Waktu saya bertobat, Tuhan saya bertobat. Sungguh-sungguh saya tidak mau separuh-separuh. Sungguh-sungguh Tuhan. Sampai saya bilang sama istri saya, mah, dipanggil pengacara Profesor Biro, hakim tukang pukul dari Jakarta. Profesor Biro itu manggil saya dari jam 8 sampai jam 2. Pak, saya udah dikasih makan. Ya, saya bilang sama istri, mah, aku diceluk meneh. Katanya aku meneh gak muli berarti aku di penjara. Karena saya utang. Saya udah menyerah, saya tidak mau alasan lagi. Ya, penyerahan. Begitu saya bertobat, saya mulai sekolah Alkitab, ya. Sekolah malam di GPPS. Saya mulai ikut penyelaman rohani, saya berpuasa. Mulai teman-teman saya yang lama itu saudaraku mulai. Kalau biasa kumpul-kumpul gitu kan, saya ini mulai menghindarlah, dalam arti kata bukan sombong ya. Kita harus memisahkan diri, pisahkanlah dirimu, Alkitab demikian ya. Kalau saya datang ke toko saya itu pasar Kapasan. Ya, pasar Kapasan itu saudara tahu sendiri, orang-orang telok lemak kan gitu saudara ya. Abu tak kempes-kempes li, saudara tahu ya. Orang Madura, kocai. Kalau saya datang, mereka itu gini saudara, teman saya semua. Itu gerombolan main biliar, ya gerombolan main capsa taipo. Ya hanya mana pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Sekalipun saudara jadi pendeta melayani, jangan bersekutu dengan orang-orang yang demikian. Konco boleh. Ya, tapi jangan sampai saudara masuk akrab begitu saudaraku. Pasti ketularan. Percaya sama saya. Nah, kalau saya datang itu mereka gini, Yud, Irek, gumusu tekorek gumusu. Nah saya itu nggak ngerti gumusu itu apa. Tak takut nabi kok jang. Gumusu kok bisa jang? Gumusu pendeta sapi katanya gitu. Nanti gitu, lain kali saya datang lagi, ya dia ngomong gini, Gun, kon saiki lak dadi wong suci. Wis gak rokok, wis dijak main gak gelem, ya toh, maca Alkitab terus. Ya saya dulu baca Alkitab terus saudaraku. Saya tulisi Alkitab itu saudaraku, ya sampai 500 ayat saya hafal, kurang lebih 500 ayat. Ya, kon saiki lak suci, baca Alkitab, puasa, Rene Gun. Dia mengeluarkan buku Injil. Saya ngono gambare saudaraku. Ayo ketara tahu iki ayo. Gun, meremo Gun. Ndudul lho, sing metu endi Gun. Lha kurang ajar saudara. Mereka tidak suka, iblis tidak suka kalau saudara itu lepas dari mereka. Saudaraku ini kan pasti dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Saya sudah bertobat lama, satu kali saya ketemu sama teman saya di Bogen, Peloso Bogen. Saya tukang saya di sana satu, saya sama istri saya. Saya ketemu, saya naik mobil, dia lagi duduk-duduk gitu. Loh, Tin, apa kono ini Tin? Aku sakit dari juru terbang Gun. Saya kira jadi juru terbang itu jadi pilot saudaraku. Apa juru terbangnya? Ngetulno doro. Tinin kon niku umure padha mek aku. Lah lapo sih emel aku enak-enak. Tak jemput ya nek gereja ya. Dina Minggu ya. Saya jemput, rumah saya itu Manyar Kertoadi jauh saudara, itu Donokerto saudaraku. Ya. Saya jemput dengan istri saya. Bilang iya, ndak mau keluar. Ndak mau istrinya, Ciana yang datang. Lu janji ambek aku, yo gak gelem tuh. Lho apa isih takon apa? Kok salah telat? Ngomong apa sih? Enggak wis. Ku ae, aku sungkan mbek kanca-kancaku. Kok aku dilok-ilokno dadi wong Kristen. Saya itu heran, manusia sungkan sama manusia. Ambek Tuhan gak tahu sungkan. Iya apa ya? Nek teko telat itu gak sungkan jenenge. Di sini tidak pernah telat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ambek Tuhan gak sungkan. Ambek menungso sungkan.
Saudara, bagaimana kita ini ngomong cinta sama Tuhan kalau kita tidak? Ya, hidupnya melorot. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, dikatakan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah dia. Tolak saudaraku, tolak dengan halus. Mangan gak mau kei, gak mau ingoni, anakku gak mangan yokon menengahi. Iya Pak ya? Halo? Iya. Buat apa saya harus sungkan? Tapi saya temen dengan mereka. Banyak yang saya menangkan saudara. Pisahkanlah dirimu. Ya, jangan saudara kompromi. Pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Lalu gimana? Ya, perhatikan. Coba saya baca dulu lah. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dibaca saja. Cuma 2 ayat ini kita bahas. Dan 2 ayat, 2 resep ini. Hasilnya akibatnya itu ya apa saja yang kau buat berhasil dan beruntung. Saya tidak mengatakan saudara tidak dapat masalah. Dunia ini tempatnya masalah saudaraku. Ya, saudara sungguh-sungguh tidak masalah. Saudara jadi full time, saudara kena sama. Saudara jadi pendeta, ya kena masalah. Pasti ada masalah. Cuma bedanya, ya, orang ya tadi itu yang memisahkan pergaulan sangat beda. Dia akan berjalan di atasnya masalah. Coba kita baca ya. Rasul Paulus berkata demikian. Rasul Paulus ini siapa? Dia ini saudaraku pembunuh. Orang Kristen dibunuh sama dia. Tapi begitu dia bertobat luar biasa. Dia berkata, dia bayar harga loh saudaraku. Ya, berapa kali dia mau dibunuh, ya, berkali-kali saudaraku. Dia berkata demikian. Baca, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Perhatikan, ini Rasul besar dia ngomong, aku belum menangkap, artinya belum sempurna. Saudara dan saya belum sempurna. Bisa salah. Kita masih ada coretan-coretan di dalam hidup kita. Tapi yang penting, saudara mau berubah. Saudara mau taat. Taat yang gimana Pak? Kalau Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Yes, aku tidak khawatir. Serahkan kepadaku. Tuhan, ini persoalanku, ini hidupku, tak serahno Tuhan. Apa kata orang, aku tidak mau tahu Tuhan. Yang penting Tuhan sama saya. Nanti Tuhan akan memunculkan kebenaran saudara. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya, bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi saudara jangan noleno mburi. Dulu saya penjudi. Oh dulu saya peminum. Oh dulu saya ini gongpe. Gitu saudaraku. Rupanya kalau saya ngerti gongpe saudaraku. Ya seperti tadi. Kan sering gitu. Kita terus ingat masa lalu. Aku gagal. Aku salah. Kalau saudara gini terus gak maju-maju. Gak menghasilkan. Terus. Ayo Sen. Tadi Sen. Dan apa saudaraku? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Yang keras hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari, perhatikan, itu artinya serius, katakan serius. Saudara ikut Tuhan tidak boleh biasa-biasa, amblas.
saudara sungguh-sungguh militan. Berlari, mau seorang berlari gini. Halo, masa gitu saudaraku. Berlari dengan serius saudaraku. Panggilan sorgawi, Tuhan memberikan dia, Kristus ada di depan. Terus, enggak terus bolak-balik. Nabrak. Oh saya ingatkan saudara, hidup itu berjalan. Hidupmu itu berjalan. Saudara susah, saudara senang, dia berjalan. Saudara belajar, tidak belajar, dia berjalan. Waktu tidak dapat ditunda. Betul. Tapi kalau saudara sia-siakan, saya rugi itu saudara dewe. Kecuali saudaraku, ya kalau memang sudah, ya maaf, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tidak ada masalah. Saya masih ingat saudara, waktu saya sekolah SR di kampung, namanya guru saya itu Pak Heri. Ya, Pak Heri itu bilang gini, masa depanmu tergantung dengan masa mudamu. Masa mudamu dalam masa keemasan. Kalau kamu menyia-nyiakan masa mudamu, besok masa depanmu, kamu susah. Oh saudaraku, saya orang tidak punya apa-apa. Background saya saudara balik-balik tak bohongi, tidak ada artinya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat membangun diri saya, itu nyantol. Loh itu SD loh saya. Kira-kira saya umur 10, 11, 12. Sekarang umur 60, saya masih ingat loh saudaraku. Kenapa? Bermanfaat. Jadi Tuhan itu mengajarkan kepada saudara itu hal-hal yang memiliki faedah untuk hidup saudara. Saya teruskan saudaraku. Terus. Berlari-lari pada tujuan panggilan sorgawi. Tantangan dan masalah itu tidak akan pernah habis. Maka itu jaga pergaulan kita. Pinter-pinter milih teman. Jangan kompromi dengan orang-orang yang mau menjatuhkan saudara. Tolak. Iya, tidak mungkin kamu ditolong Tuhan. Kamu itu siapa? Tidak, Tuhan tidak pilih kasih. Itu. Yang kedua, haleluya. Ya. Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi, tuh kamu tuh. 2, 3. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan minggu yang lalu saya khotbahkan di sini tentang Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 gak salah ya. Lalu bahasanya ayat 8 itu janganlah engkau lupa. Ayo siapa ingat, siapa hafal? Janganlah engkau lupa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini ayat apalan. Dadi wong Kristen 10 tahun, ayat siji tok gak apal ya, keterlaluan. Apa ini dadi pelayan Tuhan, ayat gak apal, aduh. Ini landasan, 2 ayat ini landasan, ya. Nanti kalau saudara dengar khotbah-khotbah lainnya itu hanya sebagai nyirami, sebagai vitamin. Gitu loh. Tapi saudara harus bertumbuh terus. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian Torah saya enggak apal wis. Terpaksa saya harus buka. Bukaan Sen. Yosua 1 ayat 8. Saudara berhasil. Saudara mau beruntung. Serius. Loh mas, ini ke depan ini enggak. Saya bukan enggak ngerti pengetahuan loh. Ke depan juga, tadi loh Pak Hendra ngomong saya tahu.
ini bisa-bisa perang dunia ketiga. Saya serius loh saudara, ini bukan saya ngomong loh ini. Orang Rusia itu sudah ngomong loh. Dipicu perang dunia ketiga. Kalau saudara enak-enakan ya apa saudara? Ini Pak Indra ngomong, Pak Indra yang belakang. Tiongkok sama Taiwan ini ribut loh. Aku sama Denny ini serius sih kok wedi kabeh. Tapi saudara punya Allah itu luar biasa. Tetapi saudara sama susah saudaraku. Ya. Saya rindu saudara itu mengalami apa yang telah Tuhan lakukan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Bukan sungguh-sungguh mendino no gereja, turun no gereja, bukan. Sungguh-sungguh percaya punya iman yang berakar di dalam air kehidupan tadi itu. Gitu loh. Ya. Ayo baca ya. Diapalno. Oh kan saya ngamen. Diapalno. Si teko kene diapalno. Diapalno. Awas kon yo. Pegel aku yo. Loh, ini kan demi dia sendiri bukan demi diapalno. Ayo 2, 3. Kok dinaik no Sen? Telat ya. Akan berhasil dan engkau akan berhasil dan beruntung. Orang bisa berhasil kaya raya, tapi belum tentu beruntung. Kan banyak contohnya. Bukan salon ya, mana di Thailand itu kaya raya cantiknya. Mati bunuh diri di lantai 6 di rumahnya sendiri. Ada orang bawa uang banyak sekali. Dia pergi ke rumah sakit, uangnya dibuang, sudah percuma, tidak dapat menolong saya. Kita punya Yesus segalanya. Ya, tidak bisa kita ukur dengan uang, dengan kedudukan tidak bisa. Inilah, jangan kau lupa perhatikan. Perkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam. Saudara, aku ikut saksi sampai bolak-balik. Kadang-kadang saya ini, kok merasa bosan ya saksi. Tapi saya tidak akan bosan-bosan. Kalau saya tidak ada firman ini, waduh. Mungkin saya sekarang sudah kehilangan anak-anak saya. Serius. Tapi tak apa no. Tak apa no. Bukan tak apa no, semua jatuh dari langit. Oh enggak saudaraku. Banyak sekali yang saya lalui. Mungkin persoalan saudara dengan persoalan saya, banyak persoalan saya. Iya loh. Sampai orang itu teman saya kan teman saya dari Jakarta lama enggak ketemu saya, orang anak kampung, Rudi namanya, datang ke rumah saya Manyar Kertoadi. Dia bilang ini. Loh, Rut, kamu tadi. Iya, lah apa kok om aku? Kapan kau teko? Aku teko Jakarta, ini aku nok kampung. Aku iki ngrungokno omongan arek. Saiki lho, si Ogun iki tadi pendeta. Aku gak percaya. Koyok ngono ndableke nakale. Gak karu-karuan. Bener tak kau dadi pendeta? Dalam hati saya, aku mbiyen nakale ya apa ya kok koyo ngono. Saya bisa, bukan saya. Ini loh. Alkitab saudara. Ayo ngomong sama saya. Semua ngomong. Katakan apa yang Tuhan katakan. Ojo melok tok lho ya. Keluar dari hatimu sungguh-sungguh ini. Katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan tentang pelayananmu. Apa yang Tuhan katakan?
Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan tentang rumah tanggamu seperti yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan tentang pekerjaanmu apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan masa depanmu seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Masa depanmu sukses dan bahagia. Aku tahu kata Tuhan, rancanganku yang ada pada kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Oh, sehingga peloin nyonya aku dewek. Terima kasih ya. I love you. Kabeh gak kelepok gak apa-apa. Pokoknya nyonya keplok seneng mangan enak engko pasti saya. Iya, saudara. Tapi perhatikan orang-orang sekarang. Ini beberapa hari ini loh ya. Konseling. 2 orang versinya beda, intinya sama. Dia datang, satunya datang, satu keluarga. Dia ngomong, aku saiki gak iso doa. Pelayan Tuhan loh. Diaken. Gak iso doa rasane. Aduh. Aku iki buka toko. Wis doa sungguh-sungguh. Merosot. Sampai saiki setengah mati aku. Ambil anakku, ambil keluargaku. Aku iki lho nek ngrungokno tapi gerejae aras-arasen. Ndengono radio rohani, lagu-lagu rohani. Koyok ngrungokno lagune neraka. Saya ngomong gini, kamu kenal Yesus kurang pas. Saya nak ngomong kamu tidak percaya. Kamu kenal Yesus kurang pas. Satunya lagi, saya telepon, lama tidak ketemu, suwe. Halo, saya biasa kalau telepon saya mesti ngomong, halo, yang diberkati luar biasa. Saya mesti gitu, saya pasti gitu. Nah, saya telepon, Riko, ambil teman saya ini. Halo, orang yang diberkati luar biasa. Ngomong apa dia saudara? Kokun, terima kasih atas salammu sing luar biasa. Tapi aku saiki meh bangkrut. Aku iki saiki turun nang gudang. Omaku disita ambek bank. Saya ngomong gini. Denger lo ya. Kamu tetap orang luar biasa. Kamu tidur gudang, mau tidur nonggonin dia gak peduli. Karena keselamatanmu itu tidak dikurangi sama sekali. Betul enggak omongan ini? Betul enggak omongan ini? Betul. Kalau saudara ngalami kayak gitu, ya, lalu saudara ngomong kayak gitu, ya, artinya apa? Ingat, aku ini selama ini keliru, nganggep diriku ini entek apa? Ayo orang gereja, aku ngomong gini, ayo gereja. Aku saiki berdiam diri, rohani. Iya Riko tasano temenan tiba berdiam diri kayak apa? Aku gak gelem metu sih. Nang omah terus gak kepin ketemu kanca-kanca. Engko aku nek ketemu kanca ditakoki kok ngomong akeh omonge, jare oh socek sombonge. Engko gak ngomong, saiki kudu. Aduh, intinya sama saudara. Pengenalan Tuhan itu kurang pas. Alkitab saya mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kau yatim piatu. Aku tidak pernah meninggalkan barang satu detik pun. Sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Iku omongane Yesus, Tuhan yang dipercayai. Tapi kita kena masalah, kena problem. Tuhan jawab ya. Dosa aku akeh.
Bocah gobloke dibujuk setan kok gelem. Mungkin ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Saudara masih disayang Tuhan. Saya masih ingat ceritanya Daud. Daud itu saudaraku berdoa untuk anaknya yang sakit. Dia nangis sungguh-sungguh. Daud kan dikatakan orang yang dikasihi Tuhan, ya kan? Nangis supaya Tuhan sembuhkan anak saya Tuhan. Bukannya nangis toh. Dia berpuasa. Dia pakai kain kabung. Dia dikasih abu kepalanya. Sampai pegawai-pegawainya, menterinya itu tak berani. Karena dia sungguh-sungguh cinta sama anaknya supaya sembuh. Tahu? Anaknya mati. Anaknya mati. Pegawainya kebingungan. Waduh, anaknya mati. Pasti gendeng iki kok. Tahu Daud. Setelah tahu anaknya mati. Dia mandi, berurap-urap pewangian. Ya kan? Ditanyain loh. Kamu dulu anakmu sakit kamu kayak gini. Sekarang anakmu sudah tidak ada kan kayak gini. Loh, kalau sudah mati, dia yang berkuasa. Itu yang saya katakan, hidup itu berjalan. Saudara gagal yang lalu. Wes gak apa-apa. Gagal apapun juga yang lalu. Biarin sudah, kita harus berjalan ke depan. Arahkan ke depan. Karena Tuhan akan memberikan yang baik buat saudara. Loh serius. Serius. Gak peduli keturunan ngompo. Gak pernah punya mana. Gak pernah punya papa mama. Gak apa-apa. Saya juga dulu kayak gitu kok. Tapi kok bisa? Ya sudah, saya percaya omongan Tuhan. Tuh, aku mengasihi engkau, terima kasih Tuhan. Aku hanya engkau sayang Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah. Biar wong liya ngomong, besok gede gak tadi wong gede ya bajingan. Wis gak taruh ngono. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya dan saya kepada teman-teman banyak. Gitu. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, ayo kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Percayalah saudaraku, yang ngangkat engkau itu Tuhan. Tapi harus benar kenal sama Tuhan. Tuhan ngomong, perkatakan, ya katakan. Aku orang diberkati. Jangan punya sikap, aduh, aku mbiyen gak gelem belajar apa yo, jangan gitu. Sekarang ini ada di YouTube ya banyak saudaraku. Kata-kata renungan, kata-kata motivasi yang baik. Loh memang ada yang tidak baik saudaraku, ada pendeta yang ngomong, pendeta besar ini mati, ketemu aku nang neraka. Oh berarti kono neraka kon yo, aku ditolak nang neraka. Loh alah, kok suci-suci yo ae saudaraku. Jangan menghakimi sudah, jangan membanding-bandingkan sudah. Ya. Coba saudara lihat di YouTube loh, daripada saudara nonton drakor, drama Korea, sampai jengking-jengking ini. Sampai gulune tengeng. Ono sing padha mbek aku, bojoe. Lha apa? Ibu kata kok, kene tengeng, Pak. Lha apa? Kakek ndelok drama Korea sampe ngene-ngene. Nek turu ngene-ngene. Saiki teh. Hah, gini. Salah sapa? Sidaklah Tuhan Yesus. Saudaraku. Gini loh. Saudara masih kasih kesempatan sama saya. Isilah. Saya bukannya ngelarang saudara lihat TikTok. Ya. Enggak ngelarang. Ya. Tapi saudara menguasai HP saudara. Jangan pagi sampai malam HP-an. Oh kena kabeh rupanya mendelik kabeh. Oh serius? Nono gunane. Isi dengan kata-kata firman Tuhan. Isi dengan kata-kata motivasi. Mary Riana, isi. Nanti saudara itu tidak akan mempunyai pertumbuhan dalam diri saudara. Tidak minder saudaraku. Saya rindu saudaraku. Ada hasil dari hidup saudara. Kalau ini saudara lakukan, ya seperti tadi ya saya pernah ajarkan kan.
Kalau saudara berdoa, coba saudara lihat kalau berdoa gimana. Kalau tangan jempol saudara ndok nggone kanan, ini sudah kebiasaan, rasanya enak gitu. Apa-apa ya gini. Apa-apa ya gini. Makan ya gini, apa ya gini. Tapi sekarang diganti, tangan jempol tangan kiri. Rasanya kok aneh sih. Tapi nek dibiasakno, nah wis. Terus menerus jadi enak, betul lah betul. Betul lah betul. Tapi harus dibiasakno, nanti salah ganti mana ini mana gini kiri. Udah biasa enak. Sama. Kalau saudara terus ada tidak sesuai firman Tuhan, delik nama Tuhan, ditolak. Oh enggak, aku orang diberkati, aku pasti bisa, aku pasti dapat, enggak mungkin enggak bisa. Wah tapi aku pendidikan cuma SD, SMP, bisa berhasil. Oh tidak pengaruh, sing penting firman Tuhan ngomong, aku adalah orang yang diberkati. Itu harus terus, lihat nanti. Ya, hasilnya dahsyat. Ya. Yuk sebagai ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 27. Nah, tak baca doa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Omongannya bocor gak? Yakin? Ya, puji Tuhan. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteranya siapa ini? Ayo ngomong damai sejahteranya siapa ini? Damai sejahtera inilah yang diperlihatkan Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib pertama kali yang dikatakan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka enggak tahu apa yang diperbuat. Damainya ini yang dikasihkan saudara. Sekalipun dia disalib, dia tetap begini. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kesalahan siapapun saudara, saudara bisa dapat itu. Mosok Pak, iya saya ngalami, saya. Bisa. Pikir, buat apa Tuhan Yesus ngampuni, kok aku nak ngampuni? Biar Tuhan Dewi urusan DDE. Iya Pak ya? Bayangno saudara, sales saya saudara, sales tak tolong mau dimasuk penjara loh, tak sulung, tak jadi no sales saya, uang saya dimakan habis saudara. Iya, saya bertobat, saya tidak mau dihantui dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi pendeta dibujui, bisa enggak? Dari pendeta sakti. Ada ya pendeta sakti. Ya ada dalam nama Yesus. Gak masalah dalam nama Yesus. Buat apa? Tuhan ngomong kok lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Bukti nih. Oh saya masih awet muda, amin. GR. Damai sejahtera Allah, mana? Ayo. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Ya udah usah gelisah, aku percaya COVID gak ada masalah. Sudah selesai ke depan. Oh. Mau perang gak ada masalah. Lah ya apa lagi mau kemana saudara? Ayo di bawah kaki Tuhan. Ada perlindungan yang mati. Ada perlindungan yang mati. Gak perlu khawatir, gak punya modal, gak punya, aduh. Hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh itu enak pol saudaraku. Iya. Damai sejahteranya ada. Biarkan firman ini betul-betul tertanam. Cuma dua dong. Saudara akan menjadi berhasil dan beruntung. Wis lakukan. Pergaulan dijaga. Ya.
Kalau yang mau membahayakan diri saudara, nehi, berhenti. Tuhan yang pelihara. Ya, mulai. Firman Tuhan sebagai filter, saringan. Ada yang tidak sama dengan firman Tuhan. Kon loro, kon gak mungkin sembuh kon. Oh, dak. Tuhan dokter dari segala dokter. Lebih enak mana? Punya pikiran gitu sama pikiran, mati aku. Mati aku. Belum wayai mati, wis mati. Ya ya. Sudah. Ya. Saya rekod simpel. Sing penting saudara ngerti, langsung praktek. Amin. Ini landasan. Biarkan firman-firman yang saudara terima berikutnya itu sebagai pupuk, sebagai vitamin supaya saudara bertumbuh. Ya, saudara menghadapi kesulitan, saudara tahu menghadapi kesulitan, saudara ngerti. Saudara menghadapi kesulitan, saudara terus berjalan. Ayo, tundukkan kepala. Oh, haleluya.